Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bagi teman-teman semua yang sedang berjuang melalui jalur Akpol ataupun jalur CPNS. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tipe soal yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan. Soal-soal yang terberikan dalam video ini merupakan soal-soal yang sering diujikan di tes TWK baik Akpol maupun CPNS. Dan besar harapan semoga teman-teman dapat lolos dan diterima menjadi abdi negara yang profesional dan berintegritas. Amin. Kita mulai ke persoalan nomor 1 TWK Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menurut Profesor Notonegoro dapat dibagi menjadi. Nah, menurut Profesor Notonegoro, Pancasila memiliki 3 nilai. Dari pilihan yang ada, yang pertama nilai material, yaitu nilai yang berkaitan dengan kebutuhan fisik atau kebutuhan dasar manusia, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan seterusnya. Kemudian yang kedua nilai vital, yaitu berkaitan dengan kemampuan atau aktivitas dan keahlian atau skill. Yang ketiga nilai kerohanian, yaitu nilai yang berkaitan dengan moral dan kebenaran. Jadi jelas ya jawabannya adalah D. Jawaban A, B, dan C benar. Lanjut ke soal yang kedua TWK Undang-Undang Dasar 1945. Berkenaan dengan perubahan isi dari Undang-Undang Dasar 1945 sebenarnya telah diatur oleh TAP MPR nomor 4 garis miring MPR garis miring 1983 tentang. Nah, untuk diketahui TAP MPR ini pada hakikatnya mengatur tentang referendum. Jadi dari pilihan yang ada jawabannya E. Dan untuk diketahui teman-teman, dengan adanya TAP MPR ini mengakibatkan salah satu provinsi terakhir di Indonesia saat itu yaitu Timur Timur memilih jalur referendum untuk menentukan nasib sendiri. Dan hasilnya mereka memilih untuk lepas dari NKRI. Dan setelah itu TAP MPR ini dicabut yaitu oleh TAP MPR nomor 8 garis miring MPR garis miring 1998. Jelas ya? Lanjut ke soal yang ketiga, TWK Bhinneka Tunggal Ika. Maksud toleransi dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika adalah, nah, toleransi menurut Bhinneka Tunggal Ika pengertiannya adalah menerima dan menghargai perbedaan yang berkaitan dengan agama, suku, budaya, dan keyakinan. Selain itu, toleransi juga maksudnya adalah hidup berdampingan dan menjaga persatuan. Nah, dari pilihan yang ada yang sesuai, yang A menyatakan bahwa semua orang harus memiliki pekerjaan yang sama, salah. Yang B menghormati beragam budaya, bahasa dan agama, ini yang benar ini. Yang C menyatakan semua orang harus berbicara dengan bahasa yang sama, salah. Yang D ikut berpartisipasi dalam kegiatan ibadah meluk agama lain, salah. Yang E menyatakan bahwa semua orang harus memiliki keyakinan yang sama, salah juga. Jadi jawabannya B. Lanjut ke soal yang keempat, TWK Tata Negara. Berdirinya negara Republik Indonesia bukanlah semata-mata menentang penjajahan, tetapi bertujuan untuk tujuan didirikannya Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tempat daerah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, dari pilihan yang ada yang sesuai, nah ini ya yang A, melindungi segenap bangsa dan tanah air. Lanjut ke soal yang kelima, TWK Sejarah. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dilaksanakan atas dasar. Nah, dasar dilaksanakannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang pertama, karena Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu, di mana pada saat itu terjadi Perang Dunia Kedua, yaitu dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Akibatnya, terjadi kekosongan kekuasaan di negeri ini, sehingga dengan tekad bulat, kesempatan ini dimanfaatkan oleh golongan muda untuk mendesak proklamasi kemerdekaan. Dari pilihan yang ada, yang A, hadiah Jepang, salah. Yang B, Pakatan Sekutu dan Indonesia, salah. Yang C, anugerah Belanda, salah. Yang D, realisasi Sumpah Pemuda 1928, kurang tepat. Yang E, kebulatan tekad, Founding Fathers. Nah, ini yang benar ya, yang jawaban E. Lanjut ke soal yang ke-6, TWK Kepolisian. Pertimbangan dikeluarkannya Polri dari institusi ABRI atau TNI adalah, nah ini merupakan salah satu agenda dilaksanakannya reformasi saat itu, yaitu pemisahan Polri dari ABRI atau TNI yang bertujuan untuk
menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri dalam menegakkan hukum jauh dari intervensi pihak lain. Selain itu juga memberantas kebijakan kontroversial ABRI pada Orde Baru, seperti dui fungsi ABRI. Dari pilihan yang ada, jawaban yang benar yaitu, nah ini yang C ya, meningkatkan profesionalisme Polri dalam menjalankan tugas. Lanjut ke soal yang ketujuh, TWK peran negara. Visi kebijakan energi nasional adalah, pada prinsipnya, kebijakan energi nasional kita yaitu terwujudnya kemandirian energi dan ketahanan energi nasional. Nah, sehingga mendukung pembangunan nasional berkelanjutan dengan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Dan dari pilihan yang ada, yang benar adalah pilihan yang, nah ini yang A, terjaminnya penyediaan energi untuk kepentingan nasional. Lanjut di soal yang ke-8, TWK isu terkini. Sisi negatif yang harus dihindari dalam menyongsong kemajuan teknologi dewasa ini adalah yang A, proaktif. Ini maksudnya kemampuan menyelesaikan masalah tanpa dorongan dari orang lain. Yang B, eksklusivisme. Ini maksudnya paham yang cenderung memisahkan diri dari masyarakat. Yang C, kuriositas. Ini maksudnya rasa ingin tahu sehingga mendorong untuk belajar dan mengembangkan diri. Yang D, adaptif, mudah menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah. Dan yang E, profesionalisme. Ini maksudnya sikap, perilaku, dan etika yang mencerminkan komitmen tinggi, tanggung jawab, dan berintegritas dalam menjalankan tugas. Nah, dari kelima sikap ini yang harus dihindari yaitu yang ini ya, paham yang cenderung memisahkan diri dari masyarakat, yaitu B. Lanjut ke soal yang ke-9, TWK cinta tanah air. Salah satu bentuk cinta tanah air adalah menjaga budaya Indonesia. Berikut ini yang paling mencerminkan sikap cinta tanah air adalah yang A, menjaga kelestarian alam Indonesia dari kerusakan. Bisa betul. Yang B, menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Betul juga. Yang C, mengikuti perkembangan dunia tanpa menghilangkan identitas bangsa. Bisa betul. Yang D, berpartisipasi dalam acara kebudayaan yang diadakan oleh pemerintah. Betul. Yang E, menghargai keragaman budaya dan menjaga tradisi. Betul juga. Nah, dari 5 pilihan jawaban ini pada dasarnya bisa betul semua. Dan yang perlu kita garis bawahi adalah yang paling mencerminkan sikap cinta tanah air. Jadi kita urutkan dari yang tingkatan awal sampai tingkatan yang lebih tinggi. Jadi urutan dalam menjaga budaya Indonesia yang pertama, mempelajari dan memahami budaya. Yang kedua, menerapkan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, melindungi dan mengembangkan budaya. Dan yang keempat, mencegah pengaruh negatif budaya asing. Nah, padahal yang keempat ini yang menjadi perhatian kita, karena posisinya di bagian sini ya jawabannya. Untuk pada tingkatan pertama, mempelajari dan memahami budaya, dapat kita lakukan melalui pendidikan, formal maupun non formal ya, pengalaman pribadi atau pengetahuan melalui membaca buku yang berkaitan dengan budaya. Berikutnya pada tingkatan yang kedua, menerapkan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Dapat kita lakukan melalui penggunaan bahasa. Nah, dari pilihan jawaban yang poin yang B ini ya, menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Berarti ini bukan pilihan jawaban karena masuk pada tingkatan yang kedua. Berikutnya pakaian adat, kesenian tradisional, kegiatan sosial, berpartisipasi dalam kegiatan budaya. Untuk yang A ini juga masuk dalam kegiatan sosial menjaga kelestarian alam. Berarti bukan pilihan. Yang D juga berpartisipasi dalam acara kebudayaan yang diadakan oleh pemerintah. Berarti bukan pilihan. Selanjutnya pada tingkatan yang ketiga, melindungi dan mengembangkan budaya. Dapat dilakukan melalui perlindungan, pengembangan, atau pemanfaatan. Untuk perlindungan di sini berkaitan dengan melindungi budaya yang bernilai sejarah. Kemudian pengembangan yaitu mengenalkan budaya ke dunia luar. Kemudian pemanfaatan berkaitan dengan nilai ekonomis, entah itu melalui pariwisata dan sebagainya. Kemudian yang bagian yang keempat, mencegah pengaruh negatif budaya asing. Jadi berarti prosesnya melalui selektif. Nah, yang pilihan C ini mengikuti perkembangan dunia. Nah, perkembangan dunia bisa saja ke arah yang positif, bisa juga ke arah negatif. Ini harusnya selektif. Berarti yang C ini bukan pilihan. Nah, salah satunya pilihan yang E yaitu
menjaga nilai-nilai lokal atau tradisi, kemudian menghormati keberagaman. Nah, di sini menghargai keragaman budaya dan menjaga tradisi. Nah, jawaban yang dimaksud adalah yang E. Jelas ya? Lanjut ke soal yang ke-10, TWK penegakan hukum. Salah satu langkah yang dapat ditempuh oleh masyarakat guna memperkuat penegakan hukum yang adil di Indonesia adalah dengan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat penegakan hukum yang adil di Indonesia. Yang pertama, yaitu meningkatkan kesadaran hukum, kemudian menjunjung tinggi supremasi hukum, berpartisipasi aktif dalam mengawasi jalannya proses hukum, dan menghindari tindakan melanggar hukum. Yang A mengajukan petisi untuk menyerang institusi hukum, salah. Yang B menghindari proses hukum yang dianggap tidak adil, salah. Yang C meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban, ini bisa betul ya. Yang D melakukan tindakan kekerasan terhadap pihak yang dianggap melanggar hukum, salah. Yang E mendirikan kelompok untuk melakukan tindakan protes terhadap kebijakan hukum yang tidak adil. Nah, dari 5 pilihan jawaban ini yang betul adalah yang C. Jelas ya? Oke, demikian pembahasan soal tentang tes wawasan kebangsaan. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.